Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dipenuhi dengan suasana yang diliputi dengan kekacauan di mana-mana. Pagi kemarin saya keliling setelah mengantar Marcel ke kampus. Jam 5 pagi saya keliling di seputar Kota Malang. Saya lihat hancur semua pos-pos polisi, termasuk di kantor Polresta Malang bagian depan itu rusak. Saya kemudian teringat wilayah Kecamatan Klojen ini kan saya biasa berkoordinasi dengan teman polisi kalau ada kegiatan. Lalu saya coba nyambangi ke Polsek Klojen. Kawi BRI depannya itu masuk. Ya puji Tuhan, karena lingkungan itu banyak padat masyarakat, jadi aman. Tidak ada satupun yang tersentuh dengan pengerusakan oleh orang-orang yang saya katakan mereka dipicu oleh karena ada provokasi. Padahal kalau kita berpikir secara jernih, peristiwa itu terjadi di lokal, di wilayah Jakarta. Kalau kita berpikir secara jernih, kita harus bisa memilah-milah. Kasus yang terjadi tidak bisa dipukul rata atau digeneralisasi bahwa semua orang seperti itu. Itulah sebabnya orang Kristen dalam hal ini, dalam menyikapi setiap situasi yang ada, kita tidak bisa lalu menampilkan cara yang sama. Kita harus punya cara yang berbeda. Karena itu dalam waktu dekat kami bersama dengan rekan-rekan yang ada di BMGK Kota merencanakan, semoga ini bisa berjalan, untuk mengerahkan semua anak-anak sekolah minggu perwakilan dari seluruh gereja-gereja di Kota Malang untuk melakukan aksi pesan damai dengan membagikan bunga, yaitu kita punya tagline-nya itu adalah damai dan bermartabat. Jadi kita rindu bahwa seluruh cara menyikapi setiap situasi kita melakukan cara-cara yang lebih terhormat, melakukan dengan cara-cara damai dan bermartabat. Kita mengedepankan adab, mengedepankan etika di dalam menyampaikan pesan tanpa menimbulkan pengerusakan atau kerusakan. Emosi bisa saja meletup-letup di hati dari setiap orang dalam peristiwa, tapi tentunya kita harus bisa menjaga hati kita untuk tidak bereaksi berlebihan. Ada orang yang mengatakan bahwa ini wajar. Saya kira kalau kita menyikapi segala sesuatu, saya kira ini kuranglah tepat kalau direaksi demikian. Ya, kurang tepat. Jadi karena itu maka dalam menyikapi segala sesuatu ada cara-cara yang lebih terhormat, ada cara-cara yang lebih mulia, bukan mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan secara represif oleh aparat itu dibenarkan, tidak. Tetapi ada cara yang lebih baik, lebih terhormat dan lebih mulia cara-caranya sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya akan berkhotbah tentang seputar kondisi bagaimana kita sebenarnya menyikapi keadaan yang terjadi sekarang, bukan hanya berbicara tentang keadaan daripada keamanan, tapi juga berbicara tentang bagaimana menyikapi situasi politik, situasi ekonomi, situasi yang sedang terjadi di bangsa kita. Dan kita juga sudah mulai melihat bahwa gejolak-gejolak dari daerah-daerah itu sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang menggoncang kebersamaan kita di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu sebagai rohaniwan, kami berdiri di sini untuk dapat membawa pesan damai, pesan sejuk, sehingga dengan demikian warga, masyarakat, khususnya masyarakat gereja, dapat menampilkan cara bereaksi, cara merespon situasi, kondisi
yang terjadi di bangsa kita ini. Maka tuntunan dari firman Allah yang pagi hari ini sudah kita baca, yaitu dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31, kita akan sama-sama renungkan kembali. Dikatakan di sana, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema pada pagi hari ini yang saya angkat dari bagian firman Tuhan ini adalah kekuatan baru di tengah bangsa yang letih. Kekuatan baru di tengah bangsa yang letih. Bapak dan Ibu sekalian, bangsa Israel pada zaman Yesaya sedang berada dalam penderitaan panjang. Ini yang melatar belakangi ayat ini. Mereka terbuang di tanah pembuangan, mereka mengalami keletihan, mengalami kelelahan, dan kehilangan pengharapan. Nabi Yesaya menegaskan kepada mereka, Allah tidak pernah lelah. Ia memberi kekuatan baru bagi umat yang menantikannya. Hanya persoalannya sekarang, apakah kita benar-benar meyakini bahwa Allah itu akan memberikan kekuatan bagi kita, umat yang menantikan. Bapak dan Ibu sekalian, situasi ini mirip dengan kondisi Indonesia saat ini. Rakyat menghadapi beban ekonomi yang berat, kenaikan harga-harga, pajak yang mencekik, dan situasi politik yang begitu memanas sehingga muncul demonstrasi di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Banyak orang sudah mulai merasa lesu, berpikir bahwa peristiwa tahun 1998, peristiwa yang terjadi di mana ekonomi terpuruk, situasi keadaan negara menjadi kacau balau, ada resesi, ada kondisi ekonomi yang sangat parah. Tetapi saya mau katakan, meskipun itu ada dan faktanya ada dan nampaknya mendekati, bahkan orang katakan melebihi daripada tahun 1998. Saudara, tidak pernah kita menjadi putus pengharapan di tengah situasi yang seperti itu. Banyak orang mengalami kelesuan, kehilangan arah, bahkan putus asa. Justru dalam situasi yang seperti itu kita perlu mendekat kepada Allah. Kita perlu melihat kepada firman Tuhan. Dan dari Yesaya pasal yang kedua 40 ayat 28 sampai 31 ini, itu berbicara tentang apa yang harusnya kita lakukan supaya kita tetap menjadi kuat di tengah-tengah situasi bangsa yang begitu membuat kita barangkali kehilangan mungkin semacam keyakinan keadaan ini apakah bisa akan menjadi lebih baik. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, tekanan pertama yang ingin saya bagikan untuk kita adalah bahwa Allah tidak pernah lelah. Ayat yang ke-28-29 memberikan penghiburan kepada kita. Kita baca kembali ayat 28 dan 29. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia dikatakan apa? Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ini adalah penghiburan di tengah-tengah krisis bangsa yang sedang kita hadapi. Teks ini sekali lagi menekankan bahwa ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara, apakah ada dalam kelelahan pikiran? Apakah ada dalam kelelahan secara jiwa? Apakah ada dalam kelelahan secara fisik? Apakah saudara mengalami kelelahan, keletihan di dalam aspek-aspek yang saudara sedang hadapi sekarang ini? Buntu pikiran saudara. Saudara tidak tahu harus berbuat apa.
harus berbuat seperti apa di tengah situasi ini? Ingatlah, Allah berbicara kepada kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Ia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Pengertiannya selalu ada, jalannya selalu terbuka, dan Dia menyediakan kekuatan kepada kita bagi yang mengalami kelelahan seperti ini. Saudara, cara kita berucap, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana aspek jiwa kita bereaksi. Karena itu kita selalu punya optimisme. Kita harus punya keyakinan bahwa selalu ada penyediaan hal yang terbaik dari Allah buat situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Ketika bangsa menghadapi tekanan politik, menghadapi tekanan ekonomi, kita sering berpikir, sepertinya kok Tuhan diam saja. Tidak, Tuhan tidak pernah diam. Bahkan mungkin kita berpikir, Tuhan diam terhadap apa yang saya gumulkan. Tidak, Tuhan tidak pernah diam. Kalau Dia adalah Allah yang tersedia kekuatannya, tersedia pengertiannya, tersedia jalan-jalannya. Dia hanya bertindak tepat pada waktunya, di waktunya Tuhan. Itulah sebabnya kita menantikan waktunya Tuhan akan bekerja di tengah keadaan ini. Setiap peristiwa itu akan menjadi sesuatu momentum bagi kita untuk membentuk karakter kita. Setiap peristiwa adalah momentum di mana pikiran kita akan dijernihkan. Cara berpikir seperti apa kita seharusnya. Momentum dalam setiap peristiwa adalah kesempatan kita untuk menata diri. Bagaimana kita juga bersikap terhadap situasi yang ada. Ada 3 sikap orang biasanya. Yang pertama adalah bereaksi. Bereaksinya apa? Bereaksi secara negatif. Itu yang pertama. Bereaksi secara negatif kata-katanya apa? Kenapa keadaan seperti ini? Kok keadaannya tidak berubah? Kok keadaannya seperti ini? Kok keadaannya bukan tambah lebih baik dari hari ke hari? Orang seperti ini tidak akan mungkin dapat jalan keluar kalau terus berpikir seperti ini. Yang kedua adalah orang yang berpikir positif. Bahwa di balik semuanya ini ada jalan-jalan yang akan dibukakan yang terbaik. Baik bagi bangsa, baik bagi pribadi, baik bagi gereja, baik bagi kelompok masyarakat, dan apapun situasinya. Orang tuh selalu berpikir begini, boleh terjadi peristiwa ini, tapi saya yakin keadaannya akan berubah. Keadaannya akan baik. Itu cara berpikir yang optimis. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau peduli. Mau keadaannya baik, mau keadaannya tidak baik, peduli amat. Ini namanya orang yang antipati terhadap seluruh keadaan dan situasi. Ini bahaya. Justru yang paling berbahaya itu adalah orang yang ketiga. Kalau orang yang pertama sampai pada reaksi, mungkin fatal-fatalnya adalah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, melakukan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan orang lain. Tapi setelah selesai, dia merasa sudah puas. Tapi orang yang kedua, orang yang bisa bertahan untuk menjalani dalam berpikir positif, pasti ada jalannya. Tapi kalau orang sudah buntu pikirannya, dia tidak akan mungkin mendapatkan jalan terbaik. Yang ketiga adalah orang yang antipati, hidupnya menjadi orang yang akhirnya terombang-ambing. Karena apa? Karena tidak punya sikap dalam hidup. Itulah sebabnya kita selalu mengambil sikap yang kedua, bahwa kita memiliki cara berpikir yang positif. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berdiam diri di dalam setiap peristiwa, termasuk dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kita percaya ada doa-doa yang dinaikkan. Kita percaya masih ada orang baik di negara ini. Kita percaya masih ada tatanan yang mengatur di bangsa ini. Masih ada orang-orang yang mempunyai perjuangan-perjuangan untuk dapat memperbaiki, menata, dan melaksanakan sebuah pemerintahan ini secara baik. Tidak semua orang kemudian digeneralisasi bahwa pemerintahnya bobrok semua. Tidak, masih ada orang-orang baik. Kita tidak berkata begini, keadaan ekonomi pasti akan selalu rusak seperti itu. Tidak ada. Di seluruh bagian di bangsa ini masih ada keadaan-keadaan daripada daerah-daerah yang juga baik. Bahkan di kota di mana kita ada pun keadaannya, puji Tuhan, keadaannya walaupun sesungguhnya ada kejadian-kejadian seperti ini, masyarakat tenang. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman kita dari peristiwa-peristiwa yang lampau. Sehingga kita dapat menyikapi segala sesuatu dengan tenang. Karena itu Alkitab katakan, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang dalam hidup tidak akan mungkin bisa datang kepada Allah dalam keadaan yang bisa menyampaikan doa dan permohonan kalau dia dalam keadaan kalut. Dia perlu tenang di hadapan Tuhan. Dia perlu menyikapi segala sesuatu. Orang yang tenang biasa selalu mendapatkan jalan keluar yang terbaik.
Amin. Bapak Ibu, ini bagian yang pertama, Allah tidak lelah. Seperti pemerintah kita mungkin bisa gagal mengatur ataupun rakyat bisa jatuh dalam keputusasaan, tetapi Allah tetap berdaulat mengendalikan sejarah perjalanan bangsa ini. Allah tetap berdaulat untuk mengendalikan perjalanan dari hidup kita. Sehingga saudara, kita perlu yakini betul bahwa Allah adalah Allah di mana kita dapat bersandar kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang tersedia kekuatannya, yang tak terbatas kekuatannya. Bagi kita yang lelah, tersedia kekuatan yang daripada Dia. Amin. Walau rakyat merasa terhimpit karena kebijakan ekonomi yang berat, kita harus ingat pengharapan kita bukan pada sistem politik, bukan pada sistem ekonomi, melainkan kita punya harapan kepada Allah yang kekal. Di tengah gelombang demo dan keresahan, orang Kristen dipanggil menjadi saksi pengharapan. Membawa doa dan seruan bagi bangsa, bukan larut di dalam keputusasaan. Saya waktu lihat post itu, saya tuh sedih. Kenapa? Itu nanti perhatikan anggaran dikeluarkan dari pemerintah. Kalau dikeluarkan anggaran dari pemerintah, dari mana? Ya dari rakyat. Itu berarti apa yang kita kerjakan, itu hanya menambah beban saja. Hanya menambah beban saja. Tidak mungkin ada anggaran di luar daripada yang diperoleh dari apa? Dari masyarakat. Dan dari pajak kita kumpulkan. Dari pajak waktu kita makan, dari pajak kendaraan, dari pajak rumah, dari pajak yang kita peroleh dari pekerjaan kita, dari pajak penghasilan kita. Itu semua dikumpulkan kembali dan akan memperbaiki yang dirusak. Makanya ketika orang dalam keadaan berpikir itu ceroboh, ini yang ditampilkan. Itu hanya akan merugikan saja. Bagian yang pertama, hendaklah meyakinkan kita bahwa Tuhan itu tersedia kekuatan. Karena Dia tidak lelah, tidak pernah habis pengertiannya, tidak pernah habis akalnya Tuhan untuk dapat menolong setiap kita. Berharaplah kepada Dia. Yang kedua dan yang terakhir, di ayat 30-31, bagian yang kedua ini pokok penting adalah menanti Tuhan memberi kekuatan baru. Nantikan Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Tuhan akan sediakan itu. Yesaya menggambarkan kontras manusia. Dikatakan bahkan orang-orang muda dan teruna-teruna yang kuat bisa jatuh lesu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Dikontraskan itu antara orang muda. Orang muda itu dikontraskan, ada gambaran daripada orang yang memiliki kekuatan. Tapi di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Nah, menanti di sini dalam bahasa aslinya memakai kata kafah. Q-A-V-A-H. Kafah. Apa itu? Kafah itu artinya adalah berharap dengan aktif, bukan hanya pasif. Berharap dengan aktif, melekat dengan Tuhan, serius dengan Allah, menaruh seluruh pengharapan kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ya sudahlah gitu. Enggak. Kafah di situ artinya kita dengan aktif, kita dengan ambil bagian secara terus-menerus menaruh harap kita kepada Allah dan tidak pernah menyaksikan Tuhan dalam harapan itu. Itu artinya kafah. Raja Wali tidak mengandalkan kepak sayapnya semata, tetapi memakai arus angin untuk terbang tinggi. Nah, ini luar biasa sekali. Dia tidak bisa terbang kalau dia tidak ada memanfaatkan kekuatan yang berasal dari arus angin yang terbang tinggi. Dia tidak pernah menyalakan arus angin yang begitu keras. Tapi juga dia melihat bahwa angin keras itu justru akan membawa dia terbang lebih tinggi. Demikian juga dengan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersandar penuh kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Sebagai penerapan bagi kita di situasi bangsa ini. Ketika bangsa ini penuh kegaduhan politik, ekonomi, kita dipanggil bukan hanya menjadi pengkritik. Menjadi pengkritik itu terlalu banyak orang bisa. Tetapi kita menanti setia dengan setia. Yang membawa bangsa ini melalui doa-doa kita akan diubahkan oleh Tuhan. Masih ingat dengan Sodom dan Gomora dalam doa dan pergumulannya. Siapa? Siapa yang berdoa untuk Sodom dan Gomora?
Abraham. Dia berdoa, dia bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kalau ada orang benar, kalau orang-orang benar, bahkan sampai pada titik tinggal sedikit, Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya begini, kita menjadi orang-orang yang akan bernegosiasi dengan Tuhan di bangsa ini melalui doa kita. Maka di akhir daripada ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan membawa doa-doa kita bersama-sama di hadapan Allah. Sebab Tuhan sanggup memberi bangsa ini kekuatan yang baru. Pemimpin yang takut akan Allah, rakyat yang bersatu Tuhan beri kepada kita. Dan masa depan yang penuh dengan pengharapan akan terlihat di bangsa ini. Orang percaya dipanggil untuk tetap teguh, untuk tetap tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Karena kekuatan yang bersumber daripada Allah dinantikan oleh kita. Tuhan akan beri kepada kita kekuatannya yang baru. Yesaya mengingatkan kita di bagian penutup ini. Pertama, Allah tidak pernah lelah. Dia sumber penghiburan bagi setiap kita, bahkan bagi bangsa kita. Menantikan Tuhan, bagian yang kedua, itulah yang kita lakukan. Karena Dia akan dan pasti memberikan kepada kita kekuatan yang baru, memberi jalan keluar kepada kita, sehingga kita bangkit menjadi umatnya. Maka di tengah situasi yang mencekam, yang sedang terjadi demo di mana-mana, beban ekonomi sedang menekan, situasi politik tidak sedang baik-baik, mari sebagai orang percaya ada langkah pertama yang kita bisa lakukan, yaitu langkah yang paling sederhana. Kita datang hari ini memohon kepada Tuhan. Tuhan, yang Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelah adanya, berikan kekuatan kepada kami untuk terus menopang, berdoa untuk kebaikan bangsa ini, untuk berpikir bahwa ada jalan terbaik yang Tuhan akan buka bagi situasi ini, termasuk juga bagi setiap kita yang mungkin juga menghadapi persoalan-persoalan hari-hari ini. Kita percaya Allah adalah tempat kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua adalah nantikan Dia supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar dengan sungguh dan serius, dengan kafah, dengan aktif, tidak pasif. Kita mengambil posisi di mana kita terus berseru kepada Allah, memohonkan jalan terbaik yang berasal daripada Dia. Di akhir dari seluruhnya, saya mau katakan, bangsa kita mungkin bisa menjadi lelah. Para pemimpin kita mungkin bisa menjadi lelah. Mungkin kita juga bisa menjadi lelah dengan situasi yang kita hadapi setiap hari. Tapi Tuhan menyediakan kekuatan yang baru kepada kita untuk membuat kita menjadi bergairah menjalani hari-hari hidup kita. Ada orang yang sudah mulai putus asa. Bapak khotbah apa sih? Berulang-ulang saya sudah dengar. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan jalan keluar. Saya katakan sekali lagi. Tapi kalau engkau yakin bahwa firman ini datang daripada Allah, ini firman yang dapat dipercaya, keluar dari mulut Allah. Kalau tidak percaya, robek Alkitab ini. Tinggalkan Alkitab ini. Tinggalkan Tuhan. Kalau tidak percaya kebenaran firman Allah ini akan terjadi. Hanya bagi orang yang yakin, maka itu yang akan terjadi. Firman ini keluar dari mulut Allah. Dan karena itu perkataannya ya dan amin. Orang percaya yang hadir dalam mendengarkan khotbah, di mana-mana persoalan yang terjadi apa? Karena tidak meyakini firman itu terjadi buat hidup saya, terjadi buat diri saya, terjadi buat gereja saya, terjadi buat bangsa saya, terjadi buat apapun situasinya. Itu harus kita bangkitkan keyakinan dalam diri kita. Sebab khotbah-khotbah, firman-firman yang diberitakan di dalam mimbar-mimbar, di dalam pemberitaan firman Allah, bukan sebuah pemberian yang cuma-cuma saja diberikan kepada kita, tapi firman itu harus diresponi oleh hidup kita. Diberi secara cuma-cuma, tapi kita juga responi dengan sungguh, supaya firman itu terjadi. Sekarang pertanyaan saya kepada kita, sebelum saya akan tutup, apakah Bapak Ibu yakin bahwa firman Allah ini bisa bekerja untuk Bapak Ibu sekalian? Yakin? Kalau Bapak Ibu yakin, baca kembali firman ini. Yakini supaya ia menjadi hidup. Dan itu akan terjadi. Saya katakan, orang bilang keadaannya tidak baik. Saya katakan dalam iman, di dalam nama Yesus, keadaannya akan membaik. Situasi ekonomi saya tidak baik, di dalam nama Yesus akan menjadi baik. Keluarga saya tidak baik, di dalam nama Yesus akan menjadi baik kembali. Kondisi saya sedang dalam keadaan sakit. Saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan saya. Situasi saya tidak ada jalan keluarnya. Saya katakan dalam nama Yesus ada jalan keluarnya. Itu harus ada kita yakini. Kalau tidak,
percuma kita meyakini